berikutnya dari keluarga Bapak Ferdinand. Apa kabar? Coba suaranya. Mana suaranya? Halo, shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Maaf ya kami tadi agak Gimana Bu terlambat. RT? Bu RT baik Bu RT? Bu RT baik-baik aja. Dan apa jadi yang Pak RT sekarang ya? Enggak, jadi pengurus RT. Wah, gila. Warga baru udah jadi pengurus RT coba. Saking hotnya tuh. Bukan karena kehebatan kita kok. Asik. Iyalah, karena kemurahan Tuhan. Tuhan izinin, maksudnya kan itu Jalanan jadi berkat ya kan, iya komplek baru kan. Maksudnya semua juga rata-rata di situ keluarga muda. Itu di rumah itu gara-gara brewoknya deh dipilih. Iya, bisa jadi juga karena kayaknya orang-orang di rumah kamu yang baru apa di kontrakan. Oh, di kontrakan. Ya. Apa sih di mana? Maksudnya kita pengurus RT. Di rumah. Ya BTR. Oh, di BTR. Gata bilang, "Gimana nih? RT-nya gini. Langsung nggak pakai ABCD, langsung sepakat, ya udah maju. Ya puji Tuhan sih sementara ini ya bisa mengikuti lah perkembangan kemarin. Cuma memang agak susahnya dari kemarin itu mereka banyak rapat, yang namanya juga baru kepengurusan baru ya. Jadi rapat. Nah, kayak kemarin itu dipanggil, ini nanti ada ronda karena sekelilingan di Setu dan Burangkeng sudah beberapa kali terjadi pembegalan. Jadi yang kayak kita mulai bikin ronda, jadi kemarin tuh rapat untuk bahas ronda dan schedule kayak gitu. Dan ya ini sekarang bisa dibilang udah masuk 2 bulan ya aku di yang sini ya. Udah 2 bulan, dimana kayaknya ini satu proses kehidupan yang baru sih, karena kan biasanya aku marketing ya kelayaban, dan sekarang benar-benar dituntut ya kayak tadi Ko Bagus sama Ko Glenn bilang gitu, kita dituntut untuk berpikir gimana ya caranya penjualan kita tetap keep in touch sama customer yang biasa kita visit gitu kan, kita ngobrol, kita lihat langsung kondisi toko-tokonya. Ini kan benar-benar nggak ada keluar-keluarnya kan, keluar juga paling benar-benar urgent itu karena mereka bayarnya masih tukar giro ataupun yang masih bayar cash gitu kan, karena nggak mau terlibat dengan bank. Terlebih daripada itu udah kita nggak kelilingan, nggak visit. Nah kan kita nggak pernah tahu kan tokonya dia masih minta barang, tiba-tiba tokonya dia gimana nih perkembangannya, apa udah mulai dijual-jualin asetnya karena dia kelilit utang. Ya kan kalau pelangganan kita itu rata-rata importir lain, nah, baru kita percaya. Jadi benar-benar kita nggak ada agunan apa-apa yang jadi pengikat gitu kan. Dan ya udah sekarang mikir gimana ya caranya itu biar kita tahu kalau mereka benar-benar masih baik-baik aja penjualannya. Itu agak ngeri-ngeri sedep juga sih. Dan selama di gudang yang ini jadinya kan aku bisa dibilang terlibat banyak hal untuk ekspedisi dan gudang juga ya, stok segala macam. Jadi punya pengalaman baru di mana kalau kemarin itu kan yang di gudang kedua di Cakung itu nggak terlalu sehektik yang di gudang utama ini kan. Dan di gudang utamanya ternyata pergesekan, perselisihan. Halo Karyan, selamat berjoin, selamat gabung. Jadi itu semua jadi pelajaran baru yang dimana juga ternyata ada hal-hal ya maaf kata hal-hal negatif lah di gudang itu yang pungli lah atau segala macam gitu, ya udahlah itu nggak usah dibahas. Cuman jadi pengalaman baru aja, ternyata sehektik gini mikirin mobil belum pulang, nge-tracking sana sini kayak gitu sih. Mantap luar biasa, sampai tarik urat sana sini gitu. Dan apalagi ya yang paling berasa itu untuk kerjaan ya nggak tahu gimana, yang tadi Bang Joni bilang juga itu jadi salah satu rema juga. Kita nggak pernah tahu Tuhan mau rencanain apa. Terus terang kemarin semenjak ada COVID ini kan pemerintah mulai menggencarkan dana bantuan itu.
ternyata sistemnya mereka itu menggandeng banyak koperasi untuk mengurus persediaannya segala macam, dari Kemensos, dari Depsos segala macam. Itu ternyata digaet banyak banget. Jadi sempat kaget karena kemarin bulan Maret itu pas komisinya Maret turun, terus terang kaget karena aku ngerasa perasaan jualan biasa-biasa aja, dan kemarin itu bisa dibilang ya hampir 2 kali yang sebelumnya nominalnya. Ya puji Tuhan ternyata dari yang kayak Kemensos itu mereka tuh kayak kacang hijau nih lagi gencer-gencernya. Terus kemarin juga mereka lagi pada cari kayak gula, kayak minyak. Tapi kan aku nggak pegang item itu. Aku lebih Gula spesifik. kemana nih gula? Kok bisa habis gini gula? Gula habis karena memang kan nggak ada produksinya. Untuk tebunya itu kan nggak ada produksinya kok. Habis total. Sekalipun ada, hati-hati kalau misalkan beli, karena kemungkinan itu apa namanya? Aduh, gula yang biasa buat pabrikan tuh. Nasi itu sebenarnya nggak terlalu disarankan untuk dikonsumsi, kurang bagus gitu. Aku sih baru tahu juga kemarin dari bos muda. Aku belum pelajari lebih lanjut sebenarnya kayak gimana sih, apa yang membuat itu jadi berbahaya dikonsumsi, aku belum pelajari. Intinya hati-hati aja, karena ada juga kemarin desas-desus yang udah mulai jual harga murah, yang kemasan GMP, kemasan yang kiloan, yang dimana harusnya itu udah sekitaran 14.000 sekian ya, 800. Pokoknya satu balnya itu udah 800 lebih, dan itu masih ada yang jual 12 ribuan gitu. Itu hati-hati aja. Apa itu namanya, yang insentif mingguan bulanan, yaitu yang lumayan ngaruh gitu kok. Kalau misalnya kita nggak masuk sehari aja kan, mingguan bulanan langsung hilang. Dan ini tiba-tiba ada pembahasan gitu, wah jadi mikir juga, deg-degan juga. Kayak ya yang bikin gak ini sih, lagi sekarang tuh lagi mikir yang kayak tadi Ko Glenn juga bilang, benar kita harus dipaksa kreatif gitu. Main tuh sempat mikir gini, sempat gak bisa tidur, terus si Agatha bilang, "Di oke, iya, kamu pasti lagi mikirin sesuatu." Dia lagi mikir gimana caranya kayak pola bekerjanya orang-orang sukses. Karena orang-orang sukses itu mereka berpikir gimana caranya uang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Terus yang kayak apa sih yang sebenarnya lagi pengen saya kerjain, kita bisa kerjain itu apa. Terus sampai yang mikir, oke, ternyata yang paling penting dalam hidup ini, diri kita itu, kemampuan, talenta, semua kreativitas yang belum keluar itu mungkin saat-saat ini akan muncul. Kayak Cieni coba, kan Kois juga kan nggak pernah kepikiran kan sekarang bisa ngerjain masker dengan setelaten itu gitu loh. Itu kan ada satu kesempatan yang emang Tuhan izinkan, dan kita nggak ada yang tahu skill apa sih yang bakalan keluar di balik semua ini, kemampuan apa gitu. Sampai kemarin tuh sempet udah ininya sampai ngosongin HP, yang HP itu internal sampai 99%, kemarin dihapus semua, disortir data-data sampai 71%, hanya untuk download download apa namanya, yang buat ngerekam itu, podcast Anchor. Itu udah tahu dari zaman lama kan, dari zaman dulu ngikut free. Sejauh ini sih kayak gitu sih kok. Oke, makasih Dinan. Agatha ada tambahan? Kamu satu kantor berarti kondisinya kantor sama keuangannya. Beda. Ya yang Beda. penting Dan kalau lihat kamu Dan yang penting jaga kesehatan Dan kamu, karena kamu kan masih kerja terus masih banyak berinteraksi sama orang. Benar. Kalau dibandingkan sama Andri tadi, kayaknya kamu harus ekstra juga, jangan sampai mentang-mentang kamu masih muda, kuat, nah tapi hati-hati jadi carrier segala macam kan. Betul. Itu perlu antisipasi. Halo Rian, bisa masuk akhirnya. Tadi, jadi mungkin karena Rian berdatang, sedikit saya cerita bahwa hari ini kita sharing tentang gimana kita bisa lebih produktif dalam keadaan krisis seperti ini. Ya, teman-teman sudah menceritakan kesaksiannya dalam kondisi seperti ini.